Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Chandra Prasetyo dari Universitas Terbuka, NIM 0205768882, Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempraktikkan dari tugas 2 jaringan komputer, yakni tugas tersebut adalah menjelaskan fungsi-fungsi dari kode seperti CD, CLS, garis miring datanya, dan ada banyak 1 sampai 20. Itu kita harus menjelaskan dan mempraktikkan di command prompt. Oke. Langsung saja kita coba di command prompt-nya. Jadi pertama kita buka command prompt. Kita coba yang CD. Nah, CD ini memiliki fungsi mengubah direktori kerja aktif. Contohnya, CD dokumen akan berpindah ke folder dokumen. Oke. Lalu nomor 2-nya itu ada CLS. Coba CLS. Nah, kalau CLS ini itu berfungsi membersihkan layar command prompt dari semua teks yang ditampilkan sebelumnya. Jadi istilahnya kayak ngedelete gitu. Oke, kita coba yang CLS garis miring namanya. CLS garis miring tanya. Sudah muncul. Jadi CLS garis miring tambahnya ini memiliki fungsi menampilkan bantuan tentang perintah CLS termasuk penggunanya. Oke. Lalu di sini ada dir garis miring tambahnya. Kita coba yang dir. Nah, ini sudah saya tampilkan di garis miring tanya, di mana fungsinya itu menampilkan informasi bantuan tentang perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar isi folder. Seperti ini tampilannya. Lalu nomor 5 ada ifconfig. Kita coba ifconfig. Oke. Ifconfig. Nah, ini sudah muncul ifconfig, dimana fungsinya itu menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan seperti alamat IP, subnet, mask, dan gateway default. Oke. Kita coba lagi. Di sini ada ifconfig garis miring all. Ifconfig garis miring all. Oke. Nah,
Ini semua, kalau ini semua ya. Nah ini jadi menampilkan informasi lengkap tentang semua adaptor jaringan termasuk alamat MAC, DNS dan lain-lain ya. Oke. Dan ketujuh ini kita coba ipconfig agar garis miring tanya. Oke. Nah ini tampilannya tadi. Kita coba yang ipconfig. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari ipconfig garis miring tanya, di mana fungsinya itu menampilkan bantuan lengkap tentang perintah ipconfig dan semua opsinya. Dan tampilannya seperti ini, kita bisa tahu. Nah, dimana informasi juga lengkap ya. Oke. Lalu kita akan nyoba di nomor 8 itu ada ipconfig atau release. Ipconfig release. Ini adalah ipconfig release yang sudah saya buat. Itu dimana fungsinya melepaskan alamat IP saat ini dari adaptor jaringan, biasanya digunakan untuk koneksi DHCP-nya. Oke. Lalu kita coba buat yang ipconfig renew. Ipconfig renew. Nah, oke. Jadi ini tampilan dari ipconfig di garis miring renew. Jadi fungsinya ini untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP untuk adaptor jaringan. Ini kita bisa lihat ke jaringan. Ini seperti yang saya buat, maksudnya seperti yang saya pakai wifi-nya, dan bisa saya perlihatkan. Ini IP address sama seperti
Oke, kita lanjut aja ya. Jadi ini koneksi link lokal IP F6 address ada, link lokal IP F6 address terlihat dari sini, IP address, subnet mask, default gateway. Oke, kita coba lagi yang ipconfig display DNS. Oke, jadi ini tampilannya dari ipconfig display DNS. Jadi fungsinya ini tuh untuk menampilkan cache DNS lokal domain yang telah dikunjungi. Ini DNS sudah saya kunjungin. Nah, ini berapa ini, banyak ini ya. Oke, lalu kita coba lagi yang ipconfig flux DNS. Config flux DNS. Windows configuration successfully the DNS resolver charger. Oke. Jadi maksudnya fungsi dari ipconfig flux DNS itu menghapus dan membersihkan cache DNS lokal untuk menyegarkan data DNS. Dan sekarang kita coba yang ipconfig atau register DNS. Maaf, garis miring register DNS. Sudah benar. Oke. Nah, ini the request operation request elevation. Nah, jadi ini sudah saya tampilkan untuk register DNS, dimana fungsinya itu memperbarui dan mendaftarkan ulang nama komputer ke server DNS berguna di lingkungan domain. Oke, kita coba yang ping sekarang ya. Yang fungsinya itu untuk mengirimkan paket data ke alamat IP atau domain untuk menguji koneksi dan melihat respon waktu. Contohnya ping google.com. Nah, ini sudah saya coba untuk mengirim paket data ke alamat IP. Ini tampilannya. Oke, lalu kita coba yang netstat atau network statistik.
netstart. Nah, ini sudah saya perlihatkan netstart. Oke, ini yang saya pakai ya. Nah, oke, kita tunggu dulu. Nah, oke, jadi ini adalah start. Jadi maksudnya fungsi dari netstart ini menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, port yang digunakan atau statistik protokol. Contohnya netstart untuk melihat semua port dan status koneksi. Oke. Lalu kita Oke, jadi kita lanjut yang netstart ya. Jadi netstart ini sudah saya tampilkan, itu tampilannya seperti ini. Yang fungsinya itu untuk netstart, yang fungsinya itu untuk menampilkan informasi koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan statistik protokol. Oke, ini adalah ada tampilan dari netstart. Lalu kita coba yang threads. Ini sudah saya tampilkan yang threads. Ini yang threads. Kita contohkan konekkan ke dalam www.google.com. dan ini tampilannya. Yang fungsinya itu untuk melacak route atau jalur yang ditempuh pakai data menuju host tujuan, menuju setiap host dalam perjalanan. Oke. Lalu saya juga menampilkan untuk ping itu terhubung dengan www.google.com, yakni ini seperti ini yang saya tampilkan ini di PC saya, dan fungsi dari ping ini kombinasi dari ping dan threads, memberikan informasi lebih rinci tentang jalur serta presentase kehilangan paket pada setiap hop. Lalu saya mencoba kode NS lookup ini sudah saya tampilkan ini dengan terhubung dengan www.google.com. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ini udah saya tampilkan. Dan lebih baik kita lanjut untuk yang net atau network cell. Jadi kita coba net itu next. Ini tampilan dari nets atau net cell, di mana fungsinya itu perintah untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan seperti WiFi, firewall, IP, dan lainnya. Oke. Lalu kita coba lagi yang root. Kita coba yang root.
dimana fungsinya itu menampilkan dan mengatur tabel routing jaringan komputer. Contohnya routing untuk melihat tabel routing ini contoh dari route print ya. Oke, lalu kita coba yang net user. Nah, ini user saya sudah saya tampilkan. Fungsinya itu untuk perintah multifungsi untuk mengelola jaringan, user, layanan, dan resource terbagi. Oke, jika saya milih net user itu untuk melihat user dari sistem. Oke, cukup mungkin itu saja dari saya terkait praktik dari tugas 2 jaringan komputer dengan penjelasan yang saya sampaikan. Kiranya ada kekurangan dari penjelasan saya dan dari praktik saya, mohon dimaklumi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.